Jika kamu tahu bahwa dalam sebulan lagi kamu akan mati, apa yang ingin kamu lakukan? Pertanyaan yang bisa memunculkan beragam jawaban tentunya. Kesannya mengerikan ya bahas kematian. Padahal itu adalah satu-satunya hal yang pasti dalam hidup ini. Nah, agar memandang kematian tidak seseram itu, kita bahas novel berjudul Setelah Aku Pergi atau versi aslinya The Way to Live Forever karya Sally Nichols. Yap, novel yang aku baca di Pusnas ini memang bahas kematian, tapi caranya tuh beda. Gak bikin depresi atau larut dalam kesedihan berkepanjangan, buku ini malah bikin aku berpikir kira-kira apa saja ya hal menyenangkan yang bisa aku lakukan sebelum aku mati. Seperti biasa, biar gak boring lihat wajah aku doang, kita bakal review buku sambil bikin gambar. Kira-kira gambar apa ya yang terinspirasi dari kisah bocah bernama Sam ini? Yuk, simak video selengkapnya. Namaku Sam, usia 11 tahun. Aku suka mengumpulkan cerita dan fakta-fakta fantastis. Aku mengidap leukemia. Itu adalah halaman awal novel ini. Menarik ya. Apalagi tulisan itu juga sekaligus pembuka buku yang akan Sam tulis. Novel ini memang bercerita tentang Sam McQueen yang dapat tugas dari gurunya buat menulis. Akhirnya dia kepikiran untuk bikin sebuah buku. Dia bikin semacam catatan harian gitu yang isinya beragam banget. Sam gak ingin bikin buku yang sedih soal penyakitnya. Dia malah bikin buku yang seru banget. Isinya daftar-daftar, cerita-cerita, foto-foto, pertanyaan, dan fakta unik yang dia kumpulkan. Karena Sam ini anaknya kritis banget, jadi buku yang dia tulis makin menarik. Out of the box semua tulisan dia di sana. Apalagi karena tokoh di buku ini anak-anak ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan polos, imajinasi yang sangat tak terbatas, dan keberanian melakukan hal baru yang agak gila itu menjadi daya tarik tersendiri soal Sam. Terlebih, POV yang dipakai di buku ini pakai POV orang pertama yaitu Sam. Penuturannya jadi beneran asik, bikin kita ikut menyelami dunia kanak-kanak yang seru gitu, tanpa beban. Kita jadi bisa memandang penyakit dan kematian dari sisi yang cukup berbeda. Di bukunya ini, Sam juga menulis hal-hal yang ingin dia lakukan, mulai dari yang serius semacam ingin jadi ilmuwan terkenal, ingin naik pesawat luar angkasa, ingin naik balon Zeppelin, sampai sesuatu yang konyol kayak ingin lihat hantu, atau menggunakan eskalator naik untuk turun dan turun di eskalator untuk naik. Beberapa keinginan dia absurd memang ya kalau kita lihat secara konteks dari orang dewasa yang pakai nalar. Tapi ya itulah uniknya, ada banyak banget keinginan yang bahkan gak kebayang di pikiran orang dewasa. Terus di rumah sakit Sam ini punya teman yang namanya Felix. Nah, Felix ini anaknya agak nakal, tapi dia lebih pemberani dibanding Sam. Makanya dia suka bantuin Sam buat mewujudkan keinginan-keinginan di bukunya dengan cara-cara yang kadang ekstrim. Sumpah kedua anak itu lovable banget. Bagaimana mereka mencari jalan untuk melengkapi buku Sam, bikin kita merasa diajak berpetualang dan menyusuri masa kanak-kanak kita dulu. Oh iya, karena tokohnya punya penyakit dan di sini jelas konteksnya bahas kematian, tentu ada beberapa adegan yang mengharukan dan sedih. Tapi menariknya, buku ini tuh sedihnya nggak yang bikin nyesek banget. Ada kesedihan memang, tapi lebih ke arah ngasih feel atau rasa hangat buat hati pembaca. Pokoknya heartwarming banget pas baca novel ini. Kematian memang menakutkan, bahkan untuk orang dewasa sekalipun. Tapi Sam dan Felix mengajak kita mengenal bentuk kematian menjadi lebih indah dan sederhana. Bahkan daftar pertanyaan yang Sam buat di bukunya yang semua bahas tentang kematian itu bisa multitafsir. Kamu bisa anggap pertanyaan itu sebagai bagian dari isi novel yang seru karena jawaban-jawaban yang Sam buat juga nyeleneh. Tapi juga bisa kamu renungkan jawabannya sendiri karena setiap pertanyaan maknanya bisa jadi dalam banget. Jadi kalau kamu cari novel yang menghangatkan hati, menginspirasi, dan out of the box, novel ini cocok buat kamu. Skor dari aku 4,9 dari 5 bintang. Dan ini adalah gambar Sam dan Felix yang lagi bergembira berlarian di bukit versi aku.